Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuantan Sengingi akan melakukan praktik coaching pada supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Merian Dayani dari SMK Negeri 1 Benai dan teman saya Fityanul Majdi dari SMA 1 Benai. Dan di sebelah kiri saya Kartini Afrida dari SMP Negeri 1 Benai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Jidi. Terlihat dari cerahnya muka siang ini. Allah. Sudah siang. Oke. Tapi masih tetap cerah. Kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana proses coaching. Nanti saya akan mengamati Ibu. Kemudian saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian kita. Oke, baik. Apakah sudah sesuai atau belum dengan alur ceritanya yang telah kita pelajari sebelumnya. Iya. Kemudian nanti bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot nanti kepada coachingnya. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Ini Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan kepada coach itu yang pertama kehadiran penuh. Bagaimana kita bisa ikut serta mendengarkan coach di dalam dalam coach menyampaikan nanti percakapan-percakapannya, sehingga kita merasa bahwa coach itu juga memiliki perhatian penuh lah tentang permasalahan yang akan dia sampaikan. Kemudian mendengarkan secara aktif. Kemudian tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Bagus sekali jawabannya. Kira-kira dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Tentunya saya sebagai coach tentu akan mengembangkan mendengarkan aktif. Ibaratnya apa yang disampaikan oleh coach itu kita betul-betul memberikan respon gerak, kemudian tatapan wajah kita, bagaimana kita memperhatikan coach itu dengan segala percakapan-percakapannya. Kemudian tentunya tadi diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan agar coach dapat menggali potensinya lebih dalam. Oke, bagus sekali jawabannya. Kemudian indikator ketercapaian tentang bagaimana yang diinginkan pada proses coaching ini bagaimana? Nah, dari proses coaching kita nanti tentunya kita akan menggali solusi yang mana sebetulnya si coach ini memiliki potensi. Jadi bagaimana nanti kita akan menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri si coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Tentu ini kan saling berkaitan, Pak. Itu saja mungkin yang akan kita nilai nanti, angka yang akan kita gali di dalam diri coach. Mantap sekali jawabannya, Bu. Kemudian mungkin kita mulai bisa coba. Demikian dulu tentang observasi kita hari ini. Iya, baik. Mungkin silakan Ibu memulai coaching dengan rekannya. Ya. Kepada Ibu Mary, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Kartini, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya, ini nampak dari wajahnya begitu cerah hari ini. Iya, baik, ngomong-ngomong kemarin kita sudah teleponan ya Bu Kartini ya. Iya Bu. Iya, baik. Ini nampaknya kita akan berbincang-bincang percakapan kita kali ini. Nah, kita punya waktu sekitar 30 menit Bu untuk percakapan kita kali ini. Nah, sekarang apa nih Bu yang akan kita bincangkan kali ini tentang pertemuan kita kali ini tentang apa tuh Bu? Ini Bu Mary, saya ingin menceritakan mengenai murid saya di kelas Bu. Karena terdapat beberapa orang murid saya itu kurang fokus, bahkan ada yang lambat menerima materi dari saya Bu. Berarti ini ya, bagaimana Ibu tentang masalah siswa lambat menerima penjelasan atau materi yang Ibu berikan. Iya. Jadi dari tujuan ini apa nih Bu yang ingin kita capai dari sesi bincang kita kali ini? Saya menginginkan Bu dalam kelas itu setiap saya melakukan pembelajaran, saya ingin murid-murid saya itu fokus Bu dalam belajar. Kemudian murid saya itu bisa lah Bu menerima materi yang saya berikan Bu. Baik.
Jadi tujuan kita kali ini bagaimana siswa bisa fokus di dalam belajar sehingga materi yang disampaikan nanti bisa tersampaikan, Bu ya. Iya, Bu. Iya, baik. Kalau kita berbicara nih tentang situasi siswa di kelasnya, terkait dari apa yang Ibu sampaikan tadi, siswa tidak fokus atau sulit untuk menerima pembelajaran. Bagaimana nih situasi kondisi siswa di kelas pada saat Ibu masuk gitu? Itu tadi, Bu, seperti yang saya katakan tadi, Bu, siswa itu tidak fokus, Bu. Mereka lemas, diam saja dalam pembelajaran, tidak aktif, Bu, gitu. Jadi ini sedikit membuat saya berpikir kira-kira apa gitu, Bu, penyebabnya gitu. Iya, dan kita pun ketika mengajar tentunya tidak ini, Bu ya, tidak ada Tertantang lagi, Bu. Iya, karena melihat siswa kita sudah ini ya. Iya, hanya dia, Iya. entah mengerti tanda begitu. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi kita lihat siswanya malas, Diam lemas, saja. lesu, Iya. diam saja. Ini kira-kira nih, Bu, kalau kita lihat apa sih yang mempengaruhi siswa kok dia kelihatannya lesu, lemah, begitu tidak bersemangat, apa tuh, Bu, kira-kira? Begini, Bu, setelah saya tanyakan kepada murid saya mengapa mereka lemas, tidak semangat dalam belajar, kurang fokus dalam kemudian lambat dalam menerima materi yang saya berikan, ternyata mereka tidak fokus itu karena mereka belum sarapan pagi, Bu. Sarapan pagi. Iya, mereka belum sempat sarapan pagi, Bu. Kebetulan saya pelajaran saya itu, Bu, seringnya pagi-pagi hari, Bu. Itu jam 1, jam kedua gitu. Jadi memang pada awal kita siap masuk itu, Bu. Oke, setiap dari bubar dari barisan apel pagi. Iya, Bu. Iya. Ini mata pelajarannya apa, Bu? Matematika saya. Matematika, Bu, Iya. ya. Oke, ini sudah ini ya, Bu ya, yang mempengaruhi siswa. Ternyata mengapa siswa itu terlihat lemas, lesu, berarti belum sarapan. Iya, sehingga mungkin, Bu, itulah yang membuat salah satu mereka lambat menerima materi yang saya berikan. Berarti ada kalanya siswa tidak sarapan dulu di rumah berarti. Iya. Mau sarapan di sekolah sudah terlambat, langsung masuk. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pembicaraan Ibu tadi, nah kira-kira seperti apa sih kondisi yang Ibu inginkan di dalam kelas itu, seperti apa kira-kira idealnya? Kalau kondisi yang saya inginkan itu, ya, Bu Mer, saya menginginkan, Bu, setiap saya selesai melakukan pembelajaran, murid-murid saya itu mampu lah, Bu, memahami materi yang saya berikan. Dalam belajar mereka fokus, bersemangat, sehingga pembelajaran itu menjadi aktif dan menyenangkan. Iya, tentunya siswa-siswa lebih paham. Betul. Kalau seandainya tadi sudah dipersiapkan dari awal, Iya. siswanya sarapan dulu. Idealnya adalah Ibu menginginkan bahwa proses pembelajaran nyambung. Iya, begitu, Bu. Iya. Baik, nah kira-kira nih, Bu, dari dari kondisi yang dari Ibu sampaikan dan keinginan Ibu keinginan yang ingin Ibu raih ya di dalam kelas itu, intinya siswa nyambung gitu. Tentu ada hambatan yang dilalui dari proses pembelajaran ini. Apa tuh, Bu, kira-kira hambatannya? Nah, itu tadi, Bu, hambatannya karena murid saya tadi tidak sarapan, membuat mereka lemas dalam pembelajaran, tidak bersemangat. Sementara kita kalau dalam belajar itu tentu kita memerlukan energi, Bu, karena kita berpikir. Apalagi pembelajaran saya, Bu, itu mungkin pelajaran yang menguras energi untuk kita berpikir. Iya. Bu. Jadi itu saya rasa yang menjadi hambatan saya, Bu. Gitu ya, Bu ya. Iya. Kemudian nih dari hambatan tadi gitu kan, kira-kira nih, Ibu, apa sih solusinya buat siswa kita supaya siswa kita itu bisa bersemangat untuk belajar gitu dan nyambung tadinya, tentunya apa tuh, Bu, solusinya? Saya begini, Bu, saya katakan kepada murid saya bahwa sebaiknya membiasakan diri untuk sarapan pagi dulu, Bu. Oke. Jadi dengan kita sarapan pagi mungkin sudah energi kita sudah ada, jadi membuat kita lebih bersemangat, lebih fokus memperhatikan guru di dalam kelas. Jadi saya akan mengingatkan kepada murid bahwa selalulah untuk sarapan pagi. Wajib berarti, Bu ya. Iya. Oke, nah keinginan Ibu solusinya bahwa sarapan dulu karena kan itu diberikan kepada siswa. Maksudnya kita mau informasikan kepada siswa. Iya. Gagasan aku selanjutnya nih, jikalau itu nanti sudah Ibu sampaikan kepada siswa kita di kelas, setiap masuk gitu kan, selain dari solusi yang ingin dicapai tadi, apa nih gagasan
untuk mewujudkan keinginan ibu itu? Apa? Saya akan terus selalu mengontrol, selalu mengingatkan murid saya untuk selalu sarapan pagi. Kemudian mungkin saya akan menginformasikan Bu kepada orang tua wali murid untuk membuatkan mungkin sarapan pagi untuk anak-anaknya di rumah, agar membiasakan anak-anak kita di rumah untuk sarapan pagi dulu di rumah, sehingga sampai sekolah anak sudah bisa fokus, anak sudah bisa bersemangat, sehingga tidak lambat lagi Bu dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, begitu Bu. Harus sarapan dulu. Iya. Ini informasikan juga kepada orang tua. Iya, kepada orang tua. Kebetulan kami memang di grup itu ada grup sekolah, WA? grup ya WA. Jadi mungkin akan saya informasikan ke grup matematika. Dia ada saya buat itu per kelas Bu. Bagus sekali Bu gagasannya. Oke, nah dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, informasi kepada siswa, kepada orang tua nih, prioritas sekarang. Nah, adakah yang ingin menjadi prioritas untuk kedepannya? Iya, tadi saya menemui masalah anak kurang fokus sehingga lambat menerima pelajaran yang saya berikan. Seandainya sudah saya ingatkan, sudah saya informasikan, ternyata masih ada murid saya mungkin yang memang betul-betul lambat menerima materi saya. Mungkin itu akan saya lakukan latihan-latihan Bu. Latihan soal untuk pemahaman materi yang saya ajarkan, seperti itu Bu. Itu yang menjadi prioritasnya itu Bu ya? Iya, kalau seandainya memberikan tadi latihan, berarti ini pelajaran tambahan berarti Bu? iya. Oke, itu dilakukan di mana Bu? Tentunya mungkin selain kita di dalam belajar dan memperhatikan, mungkin kita lakukan di luar jam pelajaran. Di luar jam pelajaran. Iya. Baik. Nah, itu prioritas Ibu bagaimana dalam anak bisa solusi ya dari anak-anak supaya bisa lebih fokus gitu untuk belajar pendidikan. Nah, apa nih strateginya berikutnya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memastikan bahwa prioritas akan Ibu lakukan? Apa solusi tadi juga Ibu sudah berikan, sarapan dulu, prioritas kepada anak-anak yang belum mengerti nanti akan diberikan pembelajaran tambahan, baik itu di dalam kelas maupun di luar jam pelajaran. Nah, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan melakukan hal itu mungkin secara terus-menerus Bu. Seperti yang murid saya tadi yang tidak fokus, lalu saya ingatkan agar mereka terbiasa dengan sendirinya untuk sarapan pagi. Kemudian yang murid saya memang betul-betul lambat menerima materi saya tadi, mungkin memang akan saya lakukan bimbingan sampai mereka betul-betul bisa memahami materi yang saya berikan, seperti itu. Dari ini dari strategi yang Ibu sampaikan nih, gitu kan, kriteria siswa yang berhasil itu menurut Ibu bagaimana? Nanti kalau siswa yang nggak paham, yang agak sedikit lambat menerima, saya akan berikan bimbingan seperti ini gitu. Yeah. Nah, yang solusi yang lain sebelum supaya mereka tidak lemah, tidak letih, tidak lesu, pembekalan sarapan dulu anak dari rumah melalui WA grup orang tua gitu kan. Nah, sekarang nih kriteria yang ingin Ibu capai, keberhasilannya itu seperti apa? Keberhasilan siswa dalam pembelajaran matematika Pak Ibu ya? Iya. Nah, itu seperti apa Bu? Tentu tadi memiliki murid yang fokus terhadap pembelajaran Bu, sehingga kalau murid sudah fokus, kemudian murid mampu memahami materi yang saya berikan, itu saya rasa dapat meningkatkan hasil belajar mereka Bu. Ada lagi nggak? Yang jelas Bu, saya ingin murid saya itu memiliki nilai yang baik itu. Nilai yang baik Iya. Oke. Sehingga terdaftar tadi nanti pemahaman tujuan dari materi itu tadi. Iya. KD, KIKD-nya. Betul seperti itu Bu. Iya. Jadi apa nih yang akan Ibu lakukan setelah alternatif solusi strategi yang telah Ibu berikan gitu, yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apa nih ada alternatif lain nggak sih? Iya Bu, saya akan selalu membimbing murid saya, selalu mengingatkan masalah makan dan belajar tadi Bu. Jadi saya juga akan melakukan ini Bu, komunikasi terhadap orang tua. Komunikasi via WA tadi mungkin, atau pada saat kita bertemu, kadang kita bisa bertemu di jalan, di pasar dan sebagainya Bu. Saya akan berusaha
menjalin komunikasi yang baik terhadap orang tua wali murid Bu. Seperti itu. Jadi bisa sama-sama kita mengontrol anak-anak kita mungkin di rumah, mereka sebagai orang tua, di sekolah mungkin saya sebagai gurunya. Seperti itu. Jadi ada saling kontrol Bu ya. Iya. Untuk alternatif dari solusi mengatasi siswa yang mana siswa tadi kurang memahami materi Iya. matematika. Iya. Kira-kira nih dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kapan Ibu akan memulai? Mungkin saya bisa melaksanakannya setelah kita mengadakan perbincangan ini. Mungkin kira-kira mudah-mudahan minggu depan lah Bu, bisa saya Ya, selesaikan. minggu depan Bu ya. Iya. Secepatnya lebih baik. Iya betul. Biar masalah siswa lebih teratasi ya. Iya. Oke. Baik, kemudian kira-kira Ibu siapa yang akan membantu Ibu di dalam pelaksanaan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Tentu saya minta dukungan dari orang tua untuk di rumah. Di sekolah mungkin saya minta dukungan dari rekan sejawat. Juga tidak tentu kalah pentingnya itu kepala sekolah Bu. Ya, orang tua tadi kita sudah punya, Ibu sudah punya grup WA orang tua, Iya. gitu kan? Tinggal lagi bagaimana kepala sekolah memberikan rekomendasi kah, Iya. memberikan izin kah, gitu. Iya. Oke. Kebijakan ini Bu ya. Iya, betul. Betul. Baik, kemudian bagaimana tindak lanjut dari Ibu agar rencana yang akan Ibu laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar begitu kan? Ya, tanpa ada tindak lanjut sepertinya itu akan seperti sebelumnya, seperti yang kemarin-kemarin saja anak-anak tidak paham apalagi matematika gitu. Iya. Apa nih Bu rencana Ibu selanjutnya? Tentunya akan saya selalu akan sebelum pembelajaran itu mungkin akan selalu memperhatikan kondisi anak, kesiapan anak. Iya, betul. Jadi tetap menjalin komunikasi yang baik juga terhadap orang tua. Jadi jika anak ada saya temukan permasalahan, mungkin akan saya informasikan kepada orang tua mereka. Seperti itu. Kayak gitu Bu ya. Iya. Tindak lanjutnya. Baik, siapa nih kira-kira yang perlu dimintai dukungan dari rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan gitu ke depannya? Mungkin dari murid itu ya juga kita butuhkan Bu ya, karena dengan kita hanya mengingatkan, kalau tidak ada dari diri murid itu saya rasa tidak bisa terlaksana Bu. Ya, motivasi dari dalam Bu ya. Betul. Jadi selain dari diri murid itu mungkin juga memang orang tua, rekan sejawat dan kepala sekolah tentunya. Yang jelas pihak-pihak terkait lah Bu dengan permasalahan tersebut. Oke. Baik, nah dari percakapan kita kali ini apa nih Bu yang dapat disimpulkan dari percakapan kita kali ini? Saya bisa menemukan solusi Bu, dari permasalahan saya. Saya bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadinya saya cemaskan Bu. Iya. Yang tadinya siswa kenapa lelah, kenapa letih, lesu begitu Bu ya. Ya ternyata dengan adanya percakapan kita kali ini Ibu mendapatkan wah bisa juga nih. Iya, bisa ini langkah saya ternyata yang saya temukan. Iya, baik. Apa nih Bu, apa yang Ibu rasakan dari perbincangan kita kali ini? Saya tentunya sangat senang ya Bu. Sekarang saya sudah lega, Iya. karena yang tadi kecemasan saya, rasa kecewa saya sudah bisa saya temukan langkahnya Bu. Iya. Apa yang akan saya perbuat, solusi dari permasalahan saya. Jadi saya sekarang sudah lega Bu begitu. Plong gitu. Iya Bu Mary. Iya. Baik, Ibu tadi sudah merasa plong dengan apa yang sudah kita bincangkan kali ini. Iya. Tadi kita sepakat bahwa kita punya waktu sekitar 30 menit untuk berbincang-bincang kita kali ini. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Saya rasa Cukup Bu ya. Iya. Cukup Bu ya. Baik, kalau begitu kita akhiri saja perbincangan kita kali ini. Mungkin kita akan berbincang-bincang di lain waktu. Iya Bu, karena Di saya lain sangat kesempatan. senang sekali Bu Iya. dengan perbincangan kita. Baik, dengan permasalahan kita dapat kita atasi kalau Iya. melakukan seperti ini Bu. Iya. Itu agak sedikit membantu dari apa yang menjadi permasalahan. Iya Bu, betul. Kita tutup Bu ya podcast Oke, ini. Bu, Oke. ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Nanti Ya, terima kasih Bu Mary. ya. Bagaimana Bu Mary tentang kegiatan coachingnya tadi?
Ya, sudah selesai Pak. Alhamdulillah sudah selesai berjalan dengan lancar gitu. Ya, Ibu Mary sudah melakukan coaching dengan Ibu Kartini tadi. Iya. Saya lihat bagus coachingnya dan juga berjalan dengan baik. Nah, kira-kira mengenai coaching yang Ibu lakukan tadi, apa saja indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan? Ini Pak, yang sudah saya capai ya gitu Pak ya tentang coaching kita kali ini tentunya alur tirta gitu. Tirta kita di situ bagaimana menetapkan tujuan bersama dengan coaching, kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dan percakapan kita kali itu, kemudian bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coaching, kemudian apa sih langkah komitmen atau tanggung jawab yang akan diambil oleh coaching untuk berikutnya gitu. Kemudian tentunya si coaching dari percakapan dari coaching tadi itu si coaching dapat menggali sendiri potensi-potensi sehingga melahirkan solusi dari percakapan-percakapannya. Coaching sendiri yang mencari solusinya Pak. Oke. Menurut saya tadi Ibu memang sudah bagus melakukan coachingnya, sehingga si coaching bisa menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang mereka temukan dengan alur tirta. Kemudian juga sudah berbobot juga pertanyaannya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Ya ini. Yang akan saya kembangkan lagi tentunya memahami alur tirta. Alur tirta ini yang perlu saya kembangkan lagi adalah bagaimana kita sebagai coach itu mengutarakan, menggali, mengutarakan kepada siswa, kepada si coach tentang pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu dapat memotivasi coach untuk menemukan sebuah solusinya sendiri gitu. Jadi ibaratnya pertanyaan berbobot yang akan ditampilkan yang harus ditanyakan oleh kita sebagai coach gitu. Oke, cukup super sekali jawabannya. Terima kasih juga atas kegiatan hari ini. Kita sudahi saja observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih Pak Jiji. Salam.